생각 없이 쏟아보니 그만 다 맞춰버렸군. 겸양의 미도. 성라인을 만나볼까요? 너희 승근을 입은 것이냐? 머리를 올린 것이냐? Hai guys, jumpa lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur drama Korea The Red Sleeve episode kelima. Duk-im mengakui tindakannya menguntit putra mahkota adalah perintah dari Tuan Putri Hong. Ia berdalih ingin membuktikan apakah kecurigaan Putri Hong benar adanya. Karena sudah ketahuan, putra mahkota justru mengajak Duk-im untuk ikut rapat bersama orang kepercayaannya. Dukro mempertanyakan tentang kelayakan Duk-im untuk menjadi bagian dari rapat tersebut. Putra mahkota meyakinkan bawahannya bahwa Duk-im adalah dayang yang bisa dipercaya, karena ia tak ada kepentingan apapun selain melayani putra mahkota. Putra mahkota memberikan buku yang cukup banyak kepada Duk-im sebagai ucapan terima kasih karena telah menemaninya. Dari bahasa tubuh putra mahkota, sepertinya ia mulai menyukai Duk-im. Cintanya pun sepertinya berbalas karena Duk-im mulai simpatik sejak mengenal putra mahkota sebagai guru kerajaan. Putra mahkota mengunjungi Putri Hong setelah ibunya mengirimkan Duk-im untuk memata-matai dirinya. Putra mahkota menyayangkan sikap ibunya yang terlalu posesif, namun putra mahkota justru berpihak kepada Duk-im. 성덕임, 그 아이의 주인은 어머니가 아니라. Putri Hong mulai berpikir bahwa anaknya telah jatuh cinta kepada seorang dayang. 부디 그래다오. Esok harinya, Dukro menemui Duk-im untuk mengorek kedekatannya dengan putra mahkota selama ini. Ia lalu mengumpulkan daftar nama prajurit mencurigakan seperti yang diminta putra mahkota. Duk-im yang saat itu sedang menjalani upacara pengangkatan dayang harus menyiapkan hidangan istimewa kepada putra mahkota. Hal itu dimanfaatkan Putri Hong untuk mengingatkan posisi Duk-im di istana agar Duk-im tak terlalu berharap menjadi kekasih putra mahkota. 명문 사대부가의 여식만이 소자의 곁에 있을 자격이 있습니다. Putri Hong sengaja memancing perbincangan dari putra mahkota yang berkata bahwa prioritasnya saat ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ia yang terlahir dari istana tak mungkin merendahkan harga dirinya dengan menikahi wanita yang tak sederajat. Putra mahkota baru menyadari bahwa dayang yang ada di hadapannya adalah Duk-im. Seketika putra mahkota merasa bersalah karena ucapannya tadi tentunya membuat Duk-im sakit hati. Duk-im sangat kesal atas perkataan putra mahkota di depan ibunya yang sangat tidak sesuai dengan perasaannya kepada Duk-im. 누가 후궁이라도 되고 싶다고 했어? 자지를 따라올 자가 없었나이다. 그렇소. Raja sangat puas dengan jawaban putra mahkota di suatu diskusi bersama para tutor. Hal itu membuat Raja semakin yakin jika putra mahkota sudah siap menggantikan tahtanya. Mendengar hal itu, Ratu Huawan gusar akan keputusan ayahnya. 아바마마께서 정말 그리 말씀하셨니? 필요하십니까, 대감? 대리청정이든 선이든. Hal yang sama juga terjadi dengan dayang senior yang sedang berbincang serius dengan seorang menteri tentang rencananya menggulingkan tahta putra mahkota untuk menciptakan keturunan dari kerajaan lain yang mampu menjadi raja. Tampaknya suatu hal buruk telah terjadi beberapa tahun silam yang menyebabkan dayang senior dendam kepada putra mahkota. Hal itu dibuktikan dengan ingatan dayang tentang kekejaman ayah putra mahkota yang telah menghabisi lebih dari 100 pekerja istana karena gangguan mental yang dialaminya. Para dayang dan pelayan yang tak tahan dengan siksaan tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga putra mahkota yang merupakan anak seorang pendosa tak pantas menjadi raja.
가 어울려 비행을 저지른다는 소문이 파다옵니다. Putri Huawan melapor kepada raja tentang putra mahkota kerap mengunjungi rumah bordil untuk menghabiskan waktu bersama wanita penghibur. Putra mahkota saat itu masih merahasiakan kegiatan yang sebenarnya ia lakukan di tempat tersebut. 소존, 모함을 당하는 것은 억울하옵니다. 비행을 저지른다는 소문이 파다옵니다. Genderang perang rupanya sudah mulai digaungkan oleh Putri Huawan dan juga anak tirinya Jong Baek-ik. Karena belum ada titik terang tentang kasus tersebut, raja memutuskan untuk menahan putra mahkota di kediamannya selama beberapa hari. Tak ada seorang pun yang boleh mengunjungi putra mahkota selain untuk memberi makan saja. 빨리 어찌 가려낼까? Para dayang bertugas setiap shift untuk melayani putra mahkota. Duki mengajukan diri untuk bertugas di malam tersebut. 호화로 효수 동귀하리라. Ia membacakan sebuah buku yang membuat putra mahkota tertarik. Putra mahkota lalu menyadari bahwa yang ada di balik pintu adalah Duk Im. Putra mahkota meminta maaf atas ucapannya di depan Putri Hong. 목소리가 듣고 싶다. 불러라. Sementara itu, raja tampak marah ketika Jong Baek-ik dan Putri Huawan membawakan sebuah bukti yang membenarkan datangnya putra mahkota ke rumah bordil beserta prajuritnya. Raja mendatangi putra mahkota, meluapkan amarahnya dengan menampar putra mahkota berkali-kali karena telah mempermalukan nama baik istana. Raja tak ingin putra mahkota mewarisi tabiat jelek ayahnya yang hanya memikirkan kepuasan duniawi sehingga mengabaikan tugasnya sebagai putra mahkota. Setelah kejadian itu, Duk Im berjanji akan selalu berada di sisi putra mahkota hingga akhir hayatnya. Sekalipun ia hanya seorang pelayan, karena Duk Im yakin putra mahkota sudah berada di jalan yang benar dan tidak melanggar adat istana. Putra mahkota memberi tugas kepada Duk Im. Tugas itu adalah untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang kepercayaan putra mahkota di tempat rahasia. Putra mahkota memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Jong Baek-ik karena dianggap penuh tipu daya dan sangat licik. Tak hanya itu, putra mahkota juga menginginkan seseorang yang bisa diandalkan untuk memberi nasihat kepada raja agar bersedia memihak putra mahkota. Setelah disepakati, orang yang dimaksud adalah Duk Im. Duk Im memberanikan diri untuk mendekati Ibu Permaisuri, karena raja tentunya akan mendengarkan saran dari istrinya sendiri. Putri Huawan tak mengindahkan aturan permaisuri di suatu perjamuan bersama tamu undangan. Hal itu membuat permaisuri tak dihargai. Sikapnya yang keras kepala dan tak beretika membuat permaisuri muak dengan sikap anak tirinya itu. Kedekatan Duk Im dan permaisuri semakin terjalin, karena Duk Im berhasil membuat permaisuri terkesan dengan teka-teki yang dijawabnya dengan tepat. Permaisuri berniat memberi pelajaran kepada Putri Huawan agar membuatnya jera. Ia pun meminta Duk Im untuk membantunya. Sebagai imbalannya, Duk Im menginginkan agar permaisuri memihak kepada putra mahkota untuk membebaskannya dari tahanan istana. Duk Im mulai berpikir keras untuk mencari cara hingga pada suatu ketika ia mendengar perbincangan temannya tentang sebuah acara pembiakan ulat sutra yang akan digelar esok hari. Duk Im dengan temannya tak sengaja mendengar perbincangan Putri Huawan dengan dayang senior yang mengatakan dukungannya secara penuh untuk menyingkirkan permaisuri dan Putri Hong. Putri Hong yang merupakan menantu raja tentunya tak mempunyai kekuasaan apapun, sehingga Putri Huawanlah yang paling berpengaruh di istana, karena dialah satu-satunya keturunan raja yang masih hidup.
Mendengar hal itu, Duk Im tak menyangka Dayang yang selama ini dikenal sangat bijaksana justru bermuka dua. Tibalah acara pembiakan sutra yang dihadiri para putri dan kerabat kerajaan. Ternyata Putri Huawan menggunakan pakaian sutra dari kerajaan lain. Hal itu tentunya melecehkan istana yang sedang gencar-gencarnya mengembangkan ulat sutra hasil budidaya sendiri. Permaisuri berhasil menaklukkan Putri Huawan di depan banyak orang. Semua itu tentunya berkat bantuan Duk Im yang memberinya informasi. Permaisuri menghadap raja untuk menceritakan kronologi kesalahan Putri Huawan. Karena alasan yang cukup jelas, raja pun memihak kepada permaisuri. Momen tersebut sekaligus dimanfaatkan permaisuri untuk membujuk raja agar membebaskan putra mahkota. Karena menahan putra mahkota di dalam istana justru akan membuat cucunya tersiksa. Raja meralat penahanan putra mahkota di depan para menteri. Ia berdalih itu semua adalah wujud perhatiannya agar putra mahkota bisa beristirahat dari tugas istana. Raja juga memerintahkan guru Duk Im untuk melonggarkan jam belajar putra mahkota, agar putra mahkota bisa berlatih memanah di luar istana setiap sore. Putra mahkota mendapat sambutan dari Dayang dan pengawal di hari pembebasannya setelah beberapa hari ditahan di kediamannya. Ia tampak bahagia karena Duk Im sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Duk Im menghadap putra mahkota untuk memohon izin karena permaisuri rupanya masih ingin Duk Im berada di kediamannya. Hal itu membuat putra mahkota khawatir jika Duk Im tak kembali untuk menjadi dayang pribadinya. Keberhasilan Duk Im membujuk permaisuri membuat Dukro tak nyaman karena bisa menggantikannya sebagai orang terdekat putra mahkota. Sekalipun saat itu Dukro berterima kasih kepada Duk Im karena telah mengantarkan adiknya untuk masuk ke dalam istana. Putra mahkota tak sengaja melihat kedekatan Duk Im dengan gurunya di malam itu. Ia pun merasa sangat cemburu. Hingga ketika putra mahkota sedang mandi, ia masih memikirkan hal tersebut sambil memendam kekesalannya. Duk Im yang akan pulang ke asrama bertemu dengan para dayang yang akan membawakan air mandi untuk putra mahkota. Ia justru dipaksa temannya untuk menggantikan tugas tersebut. Putra mahkota salah tingkah ketika mengetahui Duk Im sudah berada di sampingnya. 네가 나의 사람뿐이다. Setelah berpakaian, putra mahkota menanyakan hubungannya dengan guru Dukro di malam tersebut. Putra mahkota sepertinya tak terima jika pelayan pribadinya dilecehkan oleh guru Dukro. Duk Im diminta untuk menjaga martabatnya sebagai seorang dayang. 남의 눈에 띄기라도 하면 어찌 될 줄 아느냐? 보셨습니까? 그래. Ketampanan putra mahkota cukup membuat Duk Im gagal fokus. Ia malah tercebur saat menambahkan air mandi untuk putra mahkota. Bagaimana kisah percintaan putra mahkota dan dayang Duk Im? Saksikan episode selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.